Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang kelima, yaitu kepemimpinan delegatif dalam bisnis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Anggita Arjuna Putri dengan NIM 2202014493 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Fiora Mesya Dewi dengan NIM 2202014490. Adapun subbab yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama pengertian resistensi, yang kedua bahaya resistensi, yang ketiga alasan resistensi, yang keempat tingkatan resistensi dalam individual dan organisasional, yang kelima cara mengidentifikasi resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir cara mengatasi resistensi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang pertama yaitu pengertian resistensi. Perkembangan zaman dan teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam organisasi dan dunia bisnis. Perubahan ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua pihak agar dapat bertahan dalam situasi tersebut. Masing-masing pihak dalam organisasi atau tatanan sosial perlu mengaplikasikan strategi yang efektif untuk menghadapi perubahan seperti penyesuaian budaya, organisasi, pelatihan, penggunaan mesin, dan bimbingan IPTE. Tentunya dalam proses implementasi strategi tersebut, hambatan inilah yang disebut dengan resistensi. Resistensi atau hambatan memiliki arti sebagai sebuah sikap atau berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang, atau upaya oposisi pada umumnya. Sikap ini tidak berdasarkan atau merujuk pada situasi sosial di mana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikan. Resistensi dapat terjadi di mana saja, terutama di lingkup organisasi dan tempat kerja. Yang kedua yaitu bahaya resistensi. Resistensi adalah hal wajar. Perlu diingat bahwa orang wajar dapat mengambil pandangan yang berbeda mengenai masalah yang sama. Mungkin dalam beberapa kasus yang ada, kita percaya bahwa prioritasnya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sementara orang lain mungkin percaya bahwa beberapa perubahan yang diperlukan untuk strategi, dan lebih penting lagi adalah mereka mungkin benar atau kita mungkin benar, tetapi mereka dapat memberitahukan sesuatu yang berguna tentang cara terbaik untuk melakukan hal yang diinginkan. Adanya resistensi ini akan memberikan pembelajaran kepada Anda dari sudut pandang orang lain, meskipun Anda tahu cara menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu alasan resistensi. Sebagian besar orang tidak senang dengan perubahan karena mereka memang tidak senang diubah. Resistensi atau penolakan pada perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang atau individu. Ancaman tersebut bisa saja nyata atau sebenarnya hanya suatu persepsi saja. Dengan kata lain, ancaman ini bisa saja muncul dari pemahaman yang memang benar atas perubahan yang terjadi atau sebaliknya, karena ketidakpahaman atas perubahan yang terjadi. Berikut adalah beberapa alasan utama orang atau individu melakukan perlawanan terhadap perubahan. Yang pertama, ada takut terhadap kemungkinan yang tidak diketahui. Yang kedua, takut akan kegagalan. Yang ketiga, tidak sepakat dengan kebutuhan akan perubahan. Yang keempat, takut kehilangan sesuatu yang bernilai baginya. Yang kelima, emang meninggalkan wilayah yang sudah nyaman. Yang kelima, keyakinan yang salah. Yang keenam, ketidakpahaman dan ketidakpercayaan. Yang ketujuh, ketidakberdayaan atau inertia. Materi yang keempat yaitu tingkatan resistensi dalam individual dan organisasional. Perubahan di lingkungan bisnis yang berlangsung sangat cepat menuntut adanya perubahan dalam pengelolaan organisasi perusahaan. Perusahaan dapat melakukan transformasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan bisnis, infrastruktur, sistem dan modal operasi, serta transformasi sumber daya manusia. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing dengan perusahaan yang dimiliki bidang usaha yang sama. Transformasi organisasi dilakukan untuk mewujudkan sebuah aplikasi praktis dari keyakinan yang hakiki
dalam praktek manajemen sehari-hari. Hasilnya akan semakin kuat walaupun hal ini sangat sukar pada awalnya. Sebagai contoh, PT Telkom telah melakukan perubahan-perubahan dalam menyikapi perkembangan dan perubahan dalam dunia bisnis, diantaranya melakukan peluncuran identitas perusahaan baru dan menerapkan budaya yang lebih selaras dengan tren dan kebutuhan pelanggan. Proses implementasi informasi organisasional tidak selalu sukses. Ada banyak hambatan dalam proses perubahan tersebut. Hambatan terbesar yang sering ditemukan adalah adanya resistensi atau penolakan anggota organisasi terhadap perubahan tersebut. Resistensi atau penolakan terhadap perubahan adalah suatu hal yang sering terjadi dan bersifat alamiah jika dalam suatu organisasi terjadi perubahan. Sikap resistensi atau penolakan terhadap perubahan yang terjadi pada setiap individual dapat dipengaruhi faktor-faktor kebiasaan kerja, ekonomis, persepsi terhadap informasi yang berhubungan dengan orang lain, ideologis atau nilai-nilai individual, keamanan dalam bekerja, dan aspek loyalitas terhadap organisasi. Terdapat beberapa tingkatan resistensi yang terjadi dalam lingkup individual dan organisasional, yaitu yang pertama resistensi atau penerimaan, yang kedua indifference atau apatis, yang ketiga pasif resistensi atau resistensi pasif, yang keempat aktif resistance atau resistensi aktif. Materi yang kelima yaitu cara mengidentifikasi resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan dapat memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara yang berbeda. Itu bisa datang dalam bentuk tenggat waktu yang terlewatkan, komitmen yang gagal, absen dari pertemuan, dan rasa apatis yang umum. Semuanya menunjukkan tanda-tanda bahwa karyawan tidak diinvestasikan dalam organisasi. Resistensi terhadap perubahan juga bisa muncul dengan cara yang lebih jelas ketika perubahan terjadi. Perhatikan suasana hati umum karyawan Anda. Apakah ada lebih banyak gosip dari biasanya? Tahu jika mereka menanggapi permintaan dengan cara sarkastik atau sinis. Dalam beberapa kasus, mungkin ada individu yang dipilih oleh karyawan untuk berbicara menentang perubahan tersebut. Ini mungkin dalam bentuk serikat resmi atau hanya kumpulan individu yang memiliki perasaan yang sama terhadap perubahan dan melibatkan bahwa ada ketakutan dalam jumlah. Yang keenam, cara mengatasi resistensi. Menurut David 2013, terdapat 3 pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengatasi resistensi, yaitu yang pertama, force change strategi. Perubahan harus terjadi atau dipaksakan, dan orang yang dapat mengharuskan terjadinya perubahan adalah orang yang memiliki kekuasaan, yaitu pimpinan. Yang kedua, educative change strategi. Mengedukasi atau memberikan pengetahuan dan informasi tentang perlunya suatu perubahan melalui edukasi. Anggota organisasi diharapkan akan memahami pentingnya perubahan sehingga mereka pun akan menerima perubahan tersebut. Dan yang terakhir, rasional atau self-interest change strategi. Menunjukkan benefit yang akan diperoleh individu dari diterapkannya suatu perubahan, sehingga individu tersebut dengan sendirinya akan tertarik melakukan perubahan-perubahan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah resistensi adalah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang, atau upaya oposisi pada umumnya tidak berdasarkan merujuk pada situasi sosial di mana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikan. Resistensi dapat terjadi di mana saja, terutama di lingkup organisasi dan tempat kerja. Resistensi terhadap perubahan di tempat kerja sering terjadi karena karyawan tidak punya pilihan. Bahaya resistensi adalah hal wajar, dan alasan resistensi adalah hal wajar dan alasan individu melakukan perlawanan terhadap perubahan. Alasan resistensi adalah kemungkinan yang tidak diketahui, ketidakpastian, kegagalan, keterampilan, dan kemampuan di luar kapabilitasnya. Resistensi terhadap pendekatan atau strategi baru, tidak sepakat dan dengan kebutuhan akan perubahan, dan kegagalan yang tidak masuk akal. Tidak sedikit orang merasa yakin bahwa segala sesuatu akan selesai dengan sendirinya dan tidak melakukan hal baru karena melakukan hal baru
Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.